ngeliat yang ini yang yang jelas ini pasti handmade. Ya, dibikinnya nggak gampang, perlu waktu, perlu ketelitian. Karena teman saya ada yang hobi bikin dan saya sering pesan di rumah, di kantor. Percaya nggak kalau Bapak Ibu bahwa itu dibuat dari kain sisa? Oh, percaya. Iya, Majun Pak. Oh, Majun. Iya, jadi Mamata punya tagline recycle, proud, elegan. Jadi kami membuat produk-produk yang dari bahan recycle dan bentuk produknya itu harus elegan sehingga yang memakainya merasa bangga memakainya. Kami ada di TikTok, di YouTube, di Instagram dengan namanya Mamata. Sebelumnya maaf. Jadi ini deskripsinya, jadi kami fokus pada saat ini fokus pembuatan tas rajut berbahan dasar kain sisa. Kami mengedepankan nilai keberlanjutan, kreativitas, pemberdayaan komunitas lokal. Produk kami itu tas rajut handmade dibuat dari kain sisa produksi tekstil ataupun konveksi. Target market kami adalah wanita berusia 25 sampai 45 tahun yang sadar akan saat belanjanya. Kami menawarkan jasa custom design, kolaborasi, co-creation, white label, dan juga souvenir buat instansi yang atau gerai oleh-oleh. Oke, kalau ini dilihat ya Bapak Ibu bahwa tahun 2021 itu ada 2,3 juta ton limbah kain dan industri fashion juga menghasilkan 90 juta ton limbah kain. Limbah kain juga menyumbang 2,5% dari total volume sampah. Dan limbah kain itu lama diurai karena merupakan bahan anorganik. Dan saat ini pengolahan limbah kain itu masih bersifat sederhana dengan harga yang cukup murah. Oke, ini visi dan misi Mamata. Visinya menjadi pelopor dan berinovatif terkemuka dalam industri tas rajut handmade yang berkelanjutan, mengedepankan kreativitas, estetika, dan bertanggung jawab pada lingkungan. Visi kami salah satunya adalah menciptakan dan mempopulerkan tas rajut yang berkualitas tinggi, memanfaatkan bahan baku sisa secara sirkular ekonomi. Jadi kami berusaha bahwa sisanya itu tidak dibuang, akan kami olah kembali. Next. Ini ragam produk kami. Kami memberikan nama-nama produk kami dari bahan Sanskerta. Kenapa ngambil dari bahan Sanskerta? Kami merasa bahwa bahasa Sanskerta itu adalah penuh filosofi dan keindahan. Seperti yang biru ini saya kasih Amara, nama Amara itu artinya indah. Oke, next step. Ini proses produksinya. Jadi pertama kami pengumpulan bahan baku. Kami biasanya langsung ambil ke pengepul. Kenapa ke pengepul? Sebenarnya kami sudah mendekati beberapa pemilik pabrik tekstil untuk bekerja sama, tapi ternyata limbah kainnya itu sudah ada yang punya. Jadi kami memutuskan oke, kami ngambil dari pengepul karena berharap dari kami bisa membantu perekonomian pengepul. Nah, dari pengambilan bahan baku kami merancang desain dan pemilihan bahan baku karena tidak semua bahan baku itu bisa dengan desain manapun. Setelah itu kami mempersiapkan bahan baku. Caranya ada pembersihan dulu dari bahan baku yang ada, kita bersihkan dulu Pak. Nanti dibersihkan, nanti kami atur dulu kelebarannya karena biasanya kain sisa itu kelebarannya tidak pas. Ya, jadi kami potong dulu Pak, dibersihkan lalu dipotong, baru kami melakukan proses produksi. Setelah selesai tasnya, setelah selesai tas rajutnya itu kami akan bekerja sama dengan UMKM lain di bagian jahit. Jadi mereka yang menjahit kalau misalnya diperlukan resleting atau puring atau kancing itu kami menyerahkan ke UKM lain. Kami bekerja sama. Lalu setelah selesai dikembalikan, kami akan melakukan quality control lalu pengemasan. Next. Ini target market kami, yaitu wanita usia 25 sampai 55 tahun, tinggal di perkotaan, berpendidikan tinggi, sadar lingkungan, senang fashion, senang dengan isu-isu lingkungan, berpenghasilan tinggi, dan tinggal di kota besar. Next. Ini SWOT-nya dan strategi pemasarannya. SWOT-nya itu bisa dilihat di sini apa
solid dan kuat karena bahan dasarnya kain. Oportunisnya masih sedikit sekali orang yang mengerti tentang pengolahan limbah secara manual. Weaknessnya ketersediaan bahan baku dan kapasitas produksi terbatas karena dibuat secara handmade. Ancamannya tentu saja dari brand lain dan fluktuasi harga bahan baku. Jadi kami melakukan strategi pemasarannya secara online, itu online marketing melalui Instagram, melalui media sosial. Offline channel itu bekerja sama dengan beberapa mitra. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Jogja Department Store dan Kartika Sari apabila ada bazar, dan ada juga di hotel, saat ini di Hotel Yellow. Kami terbuka untuk collaboration dan co-creation. Saat ini juga kami sedang tahap bekerja sama dengan travel dari luar Pulau Jawa untuk jalan-jalan workshop ke tempat kami dan melakukan mini workshop, biasanya membuat gantungan kunci, dan kami melakukan event. Next slide. Dampak sosial dari Mamata adalah kami berharap membuka lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, karena saat ini mungkin banyak yang merajut tapi sebagai hobi, dan biasanya harga jualnya ya begitu aja gitu. Tapi kalau misalnya disentuh dengan bahwa ini loh limbah bisa diolah, kain sisa ini bisa diolah jadi suatu hal yang baru dan harganya mahal gitu. Kalau saya bisa mengajarkan itu, pasti banyak perempuan yang apalagi kan bisa membantu perekonomian keluarga. Kami juga bisa mengurangi limbah tekstil dengan memanfaatkan kain sisa menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Kami menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan yang mendukung perputaran ekonomi dengan cara sirkular ekonomi. Jadi kami kan tadi saya bilang bahwa bahan baku diterima itu tidak rapi, biasanya ada benang-benang yang keluar itu dipotong, tapi tidak kami bawa, kami kumpulkan karena nanti kami akan berencana untuk membuat misalnya puring dalamnya seperti itu gitu, ditambahi biar tambah empuk. Terus kami juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat tentang konsumsi produk yang ramah lingkungan dan gaya hidup yang berkelanjutan. Next. Ini strategi keberlanjutan bisnis. Kami melakukan inovasi produk. Saat ini kami masih research and development untuk membuat semua berbahan dasar kain sisa. Saat ini kan kayak aksesorisnya masih dari logam yang dibeli di toko. Kami ingin membuat bagaimana caranya semua itu terbuat dari limbah. Diversifikasi ini kami selain saat ini masih fokus kertas, tapi kami berharap berikutnya bisa membuat turunan-turunannya seperti misalnya gesper, karena dari beberapa toko itu ada permintaan seperti itu. Ada kemitraan juga, kami saat ini sudah bermitra dengan Jogja Department Store, Kartika Sari, dan hotel. Komunitas, kami berusaha bergabung dengan beberapa komunitas, terutama yang fokusnya kerajut dan limbah, dan juga dampak lingkungannya. Semoga kami bisa memberikan dampak pada lingkungan. Ini tim kami, saya sebagai founder dan COO, dan ada lagi Brigada Mutri sebagai co-founder dan CEO. Ada juga dari pengrajin, perajut, penjahit. Next. Ini portfolio saya sudah punya NIB dan sudah haki. Next. Oke, ini foto-foto dengan beberapa orang terkenal mungkin ya. Next. Ini saya pernah jadi diwawancara di KLCBS waktu ada di Sumarekon Mall ya Pak. Waktu itu berfoto dengan wali kota. Kami juga sudah pernah pitching di Indonesian Startup Summit di Jakarta oleh Kementerian Koperasi. Ini contohnya kami waktu pameran di Jogja di hotel, dan saya juga pernah menjadi narasumber di Kementerian Perindustrian dalam pengolahan limbah. Oke, dengan visi ini saya ingin menginspirasi gaya hidup berkelanjutan melalui produk craft yang ramah lingkungan dan bernilai sosial. Mamata mengajak mitra, pelanggan, dan investor untuk bekerja sama mendukung gerakan upcycle sebagai bagian dari solusi masa depan yang lebih hijau. Next step. Oke, terima kasih.